Halo Jo, balik lagi dengan gue Rizky Setiawan, channel yang membahas sejarah, konspirasi, hingga misteri yang ada di seluruh dunia. Thank you yang udah klik video ini, tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe, bantu dan support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Dan gue juga nggak akan pernah lupa untuk selalu ingetin kalian bahwa channel gue ini akan selalu update setiap minggu dan akan menceritakan banyak kisah-kisah menarik yang ada di seluruh dunia. Jadi Jo, supaya kalian gak ketinggalan video-video update terbaru dari channel gua, jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Dan gue juga mau infoin ke kalian Jo, bahwa setiap pencapaian gua di 50.000 subscriber, gua akan adain giveaway. Jadi jangan lupa untuk share video-video gua. Selamat menonton. Jadi Jo, di video kali ini yang akan gue bahas itu adalah Tsutomu Miyazaki. Nah sebenarnya Tsutomu Miyazaki ini udah pernah gue bahas di konten gue yang 5 psikopat terkejam di dunia. Kalian bisa klik di atas ini. Cuman kemarin Jo, gak gue bahas secara lengkap ya kisah dari Tsutomu Miyazaki ini. Di sini gue akan ceritain kronologisnya secara lengkap. Jadi kalian tonton video ini sampai habis. Jadi Jo, Tsutomu Miyazaki ini lahir di Itsukaichi, Tokyo ya, pada tanggal 21 Agustus 1962. Ternyata Jo, lahirnya Miyazaki yang prematur menyebabkan tangannya mengalami kerusakan sendi secara permanen dan menyatu secara langsung hingga pergelangan tangan. Nah, yang berarti dia itu harus menggerakkan seluruh bagian lengannya hanya untuk memutar tangannya. Karena kecacatan yang dimilikinya Jo, Miyazaki ini sempat dikucilkan ketika ia masuk ke Itsukaichi Elementary School. Namun ketika dia memasuki Meida Nakano High School di Nakano, Tokyo, dia sempat menjadi pelajar yang teladan hingga pada akhirnya nilai-nilainya di kelas menurun secara drastis dan membuatnya ditolak di Meiji University. Nah, ketimbang mempelajari bahasa Inggris dan menjadi seorang guru, Miyazaki justru memasuki kampus lokal dan mempelajari fotografi. Pada pertengahan tahun 1980-an Jo, Miyazaki ini pindah ke rumah orang tuanya yang lokasinya itu tidak jauh dari perusahaan percetakan koran milik ayahnya. Walaupun keluarganya ini cukup berpengaruh di Itsukaichi Jo, tapi dia ini tidak tertarik sama sekali untuk mengambil alih perusahaan ayahnya. Ada yang menarik Jo, jadi di rumah si Miyazaki ini berbagi kamar dengan kakak perempuannya Jo. Nah karena dia tidak begitu diterima oleh kedua adik perempuannya. Selain itu, dia hanya didukung oleh kakeknya. Tapi sayang pada bulan Mei 1988, kakeknya tersebut meninggal. Miyazaki sempat merasa depresi Jo, dan secara sengaja mengisolasi diri. Nah, Miyazaki juga sempat memakan abu pembakaran kakeknya agar dia tetap bisa mengenangnya. Beberapa minggu setelahnya Jo, salah satu saudara perempuannya memergoki Miyazaki yang mengintipnya ketika dia sedang mandi. Waduh, brengsek juga ya ternyata si Miyazaki ini. Ketika saudara perempuannya menyuruhnya pergi, dia justru malah menyerang saudara perempuannya tersebut. Miyazaki juga pernah menyerang ibunya ketika ibunya menyuruhnya untuk bekerja daripada menghabiskan waktu bermain dengan game. Ada yang tahu dia main game apa Jo? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Pada tanggal 22 Agustus 1988, sehari setelah Miyazaki berulang tahun, seorang anak perempuan yang bernama Mary Kono menghilang ketika dia sedang bermain di halaman rumahnya. Miyazaki menculiknya dengan menuntunnya menuju mobil Nissan Langley yang berwarna hitam miliknya. Lalu Jo, dia membawa si Kono menuju ke daerah barat Tokyo. Nah, dan kemudian memarkirkan mobilnya di bawah jembatan di sebuah hutan. Kalian penasaran apa yang dilakukan oleh Tsutomu Miyazaki? Jadi, di tempat tersebut Miyazaki itu duduk di sebelah Kono ya selama setengah jam, dan ia juga sempat meyakinkan dia untuk membiarkan Miyazaki memotret dirinya. Nah, jadi waktu itu dia masih dipotret-potret, tapi akhirnya dia itu dicekik hingga tewas. Setelah itu, Miyazaki kemudian melakukan hubungan seksual dengan mayat Kono, melepas bajunya
dan meninggalkannya di sebuah bukit yang jaraknya tidak jauh dari rumah Miyazaki. Itu anak kecil loh. Gila nih orang. 5 bulan kemudian, Miyazaki ini kembali mendatangi tempat di mana dia meninggalkan mayat si Kono ini dan membiarkannya membusuk. Lalu Jo, dia itu memotong-motong mayatnya tersebut dan membawanya ke rumah. Nah, bagian kaki dan tangannya ya disimpan di lemari bersama baju milik Kono yang sudah disimpan sebelumnya. Wah, ini motifnya apa ya? Maksud dan tujuannya itu apa coba? Gue lanjutin lagi aja. Bagian tubuhnya yang lainnya itu dibakar di perapian hingga semuanya itu berubah menjadi abu. Kemudian abu tersebut dikirim ke rumah orang tua Kono bersama dengan baju milik Kono. Nah, sejumlah giginya, terus ada beberapa foto-foto bajunya juga ya. Dan sebuah kartu pos yang bertuliskan. Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 1988, Miyazaki ini sedang berkendara di jalanan perdesaan ketika dia menemukan seorang anak perempuan yang berumur 7 tahun yang bernama Masami Yoshizawa. Miyazaki ini kemudian menawarinya tumpangan, tapi dia justru membawa Yoshizawa ini ke tempat di mana dia membunuh Kono. Lagi-lagi dia akan melakukan tindakan kriminal tersebut, yo. Sama seperti halnya si Kono ya. Miyazaki juga mencekik Yoshizawa hingga tewas, melepas bajunya dan memperkosa mayatnya. Namun, ketika tubuh Yoshizawa bergidik ya, Miyazaki itu sempat ngerasain ketakutan dan langsung berlari meninggalkan mayat Yoshizawa yang letaknya itu kurang dari 100 meter dari tempat mayat Kono lalu ditinggalkan. Walaupun ketika membunuh Yoshizawa sempat membuatnya ketakutan, tapi Miyazaki ini masih mencari korban yang lainnya. Nah, pada tanggal 12 Desember 1988, Miyazaki ini kembali lagi menculik anak perempuan yang 4 tahun bernama Erika Namba. Saat itu si Namba itu baru saja kembali dari rumah temannya yang sedang berjalan sendirian. Miyazaki kemudian membawanya ke sebuah tempat parkir di daerah Naguri Saitama dan sempat memaksa Namba yang saat itu duduk di jok belakang untuk melepaskan bajunya agar Miyazaki itu bisa memotret dirinya. Ketika hal tersebut dilakukan, itu membuat si Namba itu justru menangis terisak-isak. Oleh karena itu, Miyazaki kemudian meraih leher Namba, menindih tubuhnya yang saat itu terus-menerus menendang Miyazaki. Kemudian Miyazaki mencekiknya hingga pada akhirnya anak tersebut tewas. Setelah membunuhnya, Jo, Miyazaki itu mengikat bagian tangan dan kakinya ke belakang, membungkus mayatnya dengan spray dan memindahkannya ke bagasi mobil. Selain itu, baju yang dipakai Namba juga dibuang ke hutan yang letaknya tidak jauh dari sana. Kemudian Miyazaki meninggalkan tempat parkir tersebut. Namun Jo, ada sebuah kejadian ya. Jadi ketika si Miyazaki itu akan berbelok, salah satu ban mobil yang dikendarainya itu tergelincir masuk ke sebuah selokan dan membuat mobilnya terjebak. Tanpa berpikir panjang, Miyazaki membawa mayatnya si Namba dan membawanya kembali ke hutan. Ketika kembali, 2 orang laki-laki sudah berdiri di dekat mobilnya dan sempat membantu untuk mengeluarkan mobilnya dari selokan. Ini pasti yang nolongin dia waktu itu nyesel pas baca koran, Jo. Anjing. Keesokan harinya, Jo, baju milik Namba itu ditemukan oleh seorang pekerja dan berselang 1 hari kemudian mayat Namba ditemukan oleh polisi yang melakukan pencarian berdasarkan laporan dari orang tua Namba. Sama seperti orang tua Kono, orang tua Namba juga sempat menerima kartu pos yang dikirim Miyazaki yang bertuliskan. Cuman gua nggak tahu juga apa yang dituliskan sama si Miyazaki ini. Miyazaki menemukan korban keempatnya itu pada tanggal 6 Juni 1989 di sebuah taman. Korban yang keempat ini bernama Ayoko Nomoto. Dia sempat meyakinkan Ayoko Nomoto, Jo, yang berumur 5 tahun. Saat itu si Ayoko Nomoto ini sedang bermain sendirian. Untuk membiarkannya memotret Nomoto, Miyazaki kemudian menuntun Nomoto untuk memasuki mobilnya
dan langsung membawanya pergi. Ketika Jo sedang berada di dalam mobil, si Nomoto ini sempat menanyakan tentang kondisi tangan si Miyazaki Jo. Akhirnya si Miyazaki ini merasa tersinggung dan Miyazaki mengambil sepasang sarung tangan dan mulai mencekik Nomoto. Untuk memastikan dia tewas Jo, si Miyazaki ini ya menutup mulutnya dengan lakban, kemudian mengikat tangannya dan membungkus mayatnya dengan spray, lalu memasukkannya ke dalam bagasi dan membawanya ke rumah. Sesampai di rumah Jo, Miyazaki ini melepas semua baju yang dipakai Nomoto dan sempat melap tubuhnya dengan handuk. Kemudian si Nomoto ini ya dibaringkan di sebuah meja ya Jo. Nah dari situ si Miyazaki mulai memotretnya sementara dia melakukan masturbasi. Aduh. Beberapa hari kemudian ya, ketika dari mayat Nomoto sudah tercium bau busuk Jo, Miyazaki ini mulai memotong-motong tubuhnya dengan gergaji dan pisau. Miyazaki kemudian membawa bagian tubuhnya ke sebuah toilet umum di dekat sebuah area pemakaman dan meninggalkannya di sana. Sedangkan bagian kepalanya dibuang di Bukit Mitakeyama yang letaknya sekitar 230 meter dari rumahnya Jo. Miyazaki juga menyimpan bagian tangannya Jo ya, dan sempat meminum darah dari bagian tangan tersebut. Kemudian dia memanggangnya di halaman belakang rumah dan memakan dagingnya. Wah gila nih. Menyadari takut tulang ini menimbulkan kecurigaan Jo, akhirnya si Miyazaki ini kemudian memasukkan tulang tersebut ke dalam kantong plastik dan menyimpan di ruang penyimpanan yang terletak di belakang kamar tidurnya. Nah 2 minggu kemudian Miyazaki membawa ke sebuah hutan dan menyebarkan tiap potongan tulang di sana. Kemudian Jo ya, dia membakar baju milik Nomoto, rambutnya, serta spray dan kantong plastik yang dipakai untuk membungkus tulang tersebut. 5 hari kemudian Jo, polisi berhasil menemukan potongan bagian tubuh Nomoto yang disimpan di toilet umum di dekat area pemakaman. Potongan bagian tubuhnya tersebut bisa dengan cepat diidentifikasikan sesuai ukuran dada dan golongan darah Nomoto. Selain itu Jo, sisa makanan yang berada di perut menunjukkan bahwa potongan bagian tubuh tersebut milik Nomoto. Tapi Jo, aksi Miyazaki ini tidak berhenti sampai di sana. Ya, berikutnya pada tanggal 23 Juli 1989, Miyazaki kembali mencoba untuk menculik 2 orang kakak beradik yang sedang bermain di sebuah taman. Ya, namun salah satu dari mereka bisa melarikan diri, sedangkan saudaranya masih terus dipaksa Miyazaki untuk masuk ke dalam mobilnya. Nah, bahkan Jo, dalam keadaan tanpa memakai baju, Miyazaki sempat memotret bagian kemaluan anak perempuan yang berumur 6 tahun tersebut. Tapi gak lama dari itu ya, aktivitasnya itu dipergoki oleh sang ayah dan dia sempat mencoba untuk menangkap Miyazaki. Namun Jo, Miyazaki itu melarikan diri menuju ke sebuah sungai dan tidak beberapa lama kemudian ya, Miyazaki itu mencoba kembali untuk mengambil mobilnya. Tapi polisi sudah menunggunya di sana. Dari situ Miyazaki itu ditangkap atas tuduhan percobaan aksi tidak senonoh kepada anak di bawah umur. Kemudian Jo, polisi melakukan investigasi terhadap Miyazaki. Ketika menggeledah rumahnya Jo, polisi menemukan hampir 6.000 videotape yang isinya itu tentang film horor, anime, pornografi anak, dan torture porn. Nah, kalian pasti pada tahu lah ini apa ya. Selain itu, polisi juga menemukan rekaman video dari 4 anak perempuan yang menjadi korban dari Miyazaki. Bahkan, polisi menemukan potongan tubuh dari Marikono yang masih tersimpan di lemari. Lagian jadi jahat kok goblok amat gitu ya. Ketika ditanya polisi Jo, perihal penculikan yang dilakukannya ya, Miyazaki secara terang-terangan mengakui bahwa dialah yang sudah menculik dan membunuh Marikono, Masami Yoshizawa, Erika Namba, dan Ayako Nomoto. Nah, ini baru nih penjahat yang berjiwa besar. Akhirnya Jo, Miyazaki menjalani sidang pengadilan pertamanya yang dilakukan pada tanggal 30 Maret
1990, selama persidangan, Miyazaki kerap mengatakan hal yang tidak masuk akal, seperti tentang The Red Man yang merupakan alter ego yang muncul dari dalam dirinya. Nah, Miyazaki juga mengaku bahwa alter egonya lah tersebut yang memaksanya untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap korban-korbannya. Dengan begitu, kakek tercintanya yang sudah meninggal bisa kembali. Lu ngapain kayak gitu coba? Mendingan ya, lu cari 7 Dragon Ball yang ada di seluruh dunia ini. Habis itu lu minta kakek lu dihidupkan kembali. Nah, itu bisa tuh. Kenapa engkau dungu? Macam mana kami tak dungu? Otak kami soak. Kami nggak punya otak. Kampret, 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 kampret. Meskipun pengacara pembela dan jaksa penuntut memastikan bahwa Miyazaki mengalami permasalahan kesehatan mental yang parah, namun hakim menetapkannya bahwa Miyazaki ini benar-benar waras. Oleh karena itu, pada tanggal 14 April 1997, hakim memutuskan hukuman mati untuk Miyazaki dengan cara digantung. Pelaksanaan putusan hakim tersebut sendiri, dilakukan pada 17 Juni 2008 dan saat itu Miyazaki berumur 45 tahun. Nah, kalau ini adil. Kenapa? Dia udah ngebunuh dan dia juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi kurang lebih seperti itu ya, kisah dari seorang Tsutomu Miyazaki. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Thank you for watching.